Tuhan firman-Mu ajaib, kekal meski gunung menghilang. Tiada huruf yang gagal, tak terpatahkan siasat. Hidup seperti-Mu ya Allah, lebih dari emas. Aku bersaksi kitab-Mu, kitab yang suci. Mendengarkan firman-Mu, hibur hati yang luka. Terangilah langkahku kemanapun ku pergi. Biarkanlah firman-Mu berkuasa atasku. Ubahkanku, bebaskanku, ku mau menyenangkan-Mu. Aku mau menyenangkan-Mu. Salam jumpa pemirsa terkasih, saya menyambut Anda sekalian dimanapun Anda berada dalam episode terbaru program studi harian kita Semua Kitab Suci. Kita masih mempelajari kitab Daniel, salah satu kitab nabi-nabi utama yang ada dalam perjanjian lama, dan kita telah sampai pada bagian kedua dan terakhir dari pasal 12 yang merupakan pasal terakhir dari kitab Daniel. Pada episode hari ini, mudah-mudahan kita akan mulai mempelajari ayat yang kelima sampai kepada akhir pasal ke-12. Untuk memulai, izinkan saya untuk menyambut tamu kehormatan di studio, seorang hamba Tuhan, Saudara Yosef Riyad. Selamat datang, Saudara Yosef. Terima kasih, Saudara Riyad. Kami juga menyambut hadirin di studio, selamat datang. Kita akan memulai pembelajaran sesaat lagi, jadi pemirsa terkasih, tetaplah bersama kami. Berjumpa lagi Saudara Yosef. Terima kasih. Kita akan kembali memulai studi kita hari ini. Kita akan mulai dari ayat yang kelima sampai akhir pasal. Mohon berikan gambaran umum tentang topik dari bagian ini. Bagian ini berbicara tentang kesengsaraan besar, sebuah penderitaan yang dahsyat. Tetapi kabar baik yang bisa kita sampaikan adalah bahwa kesengsaraan ini akan menjadi akhir dari segala kesengsaraan selamanya. Meskipun ini akan menjadi periode suram dalam sejarah manusia ketika iblis akan dilemparkan dari surga ke bumi dan mengungkap setelah mempromosikan dua alatnya yaitu binatang dan api palsu. Ketika seluruh bumi akan berada dalam keadaan mendidih dan setiap orang akan saling berperang. Ketika akan ada masa kesusahan yang belum pernah terjadi sejak ada suatu bangsa seperti yang dikatakannya di sini. Tetapi syukur kepada Tuhan karena kesengsaraan ini akan menjadi akhir dari segala kesengsaraan. Sehingga penghiburan dan kebahagiaan kekal bagi orang-orang yang saleh dapat dimulai. Terima kasih. Saya akan membaca beberapa ayat, kemudian kembali untuk bertanya. Kemudian aku, Daniel, melihat tampaklah berdiri dua orang lain, seorang di tepi sungai sebelah sini dan yang lain di tepi sungai yang sebelah sana. Dan yang seorang bertanya kepada yang berpakaian kain lenan yang ada di sebelah atas air sungai itu, bilakah hal-hal yang ajaib ini akan berakhir? Lalu kudengar orang yang berpakaian kain lenan yang ada di sebelah atas air sungai itu bersumpah demi Dia yang hidup kekal sambil mengangkat tangan kanan dan tangan kirinya ke langit. Satu masa dan dua masa dan setengah masa dan setelah berakhir kuasa perusak bangsa yang kudus itu, maka segala hal ini akan digenapi. Mohon komentar Anda tentang kata-kata ini, terutama satu masa dan dua masa dan setengah masa dan setelah berakhir. Tetapi sebelum itu, siapakah pria yang berpakaian linen yang berada di atas air sungai? Jika kita merujuk kembali ke pasal 10 dari nubuat ini, mulai dari ayat yang kelima, kita bisa memahami siapa pria yang berpakaian linen ini. Dan jika kita membandingkan ayat ini dengan apa yang disebutkan dalam Wahyu pasal yang ke-10, kita akan paham bahwa dia yang mengangkat tangannya dan bersumpah demi Dia yang hidup selama-lamanya di dalam kitab Wahyu adalah Kristus, dan di sini juga dia adalah Kristus. Hal yang sama jika kita membandingkan apa yang disebutkan dalam Daniel 10, mulai dari ayat yang kelima, dengan deskripsi Kristus yang disebutkan dalam Wahyu 1. Benar. Jadi kita memahami dari keempat pasal ini, Wahyu 1, Wahyu 10, Daniel 10, dan Daniel 12, bahwa dia adalah pribadi yang sama, yaitu Kristus. Dan Kristus bermaksud mengatakan bahwa masanya tidak lama lagi. Masanya sangat singkat, satu masa, dua masa, dan setengah masa. Apa yang dimaksud dengan satu masa, dua masa, dan setengah masa? Masa berarti 1 tahun. Tuhan berkata kepada Abraham, aku akan kembali tahun depan, Sarah istrimu akan mempunyai seorang anak laki-laki. Dan Elisa berkata kepada perempuan Sunem, lepas tahun umur hidup engkau akan memeluk seorang anakmu laki-laki. Jadi setahun umur hidup berarti 1 tahun. Di sini 1 masa, 2 masa, dan setengah masa.
berarti 3,5 masa atau 3,5 tahun. Dan kita memahami dari Daniel 9 bahwa itu adalah pertengahan minggu, yang disebutkan dalam Wahyu dengan jumlah hari 1260 hari, Dengan jumlah bulan? dengan jumlah bulan 42 bulan, dan berdasar tahun 1 masa dan 2 masa dan setengah masa. Ketika dia berbicara tentang dua orang lainnya, dia berkata seorang di tepi sungai sebelah sini dan yang lain di tepi sungai sebelah sana. Namun ketika dia berkata tentang orang yang berpakaian lenan yang berada di atas air sungai, apakah yang dimaksud dengan berada di atas air sungai? Dan apakah orang yang berpakaian kain lenan itu berkenaan dengan Kristus? Ini berarti bahwa Kristus berada di atas segala sesuatu. Perjanjian baru mengatakan tentang dia jauh lebih tinggi dari segala pemerintah dan penguasaan-kekuasaan kerajaan dan tiap-tiap nama yang dapat disebut. Sungainya menakutkan, tetapi Kristus berdiri di sungai. Selain itu kitab Wahyu mengatakan dan dia menginjakkan kaki kanannya di laut dan kaki kirinya di darat. Dia memiliki segalanya, bukanlah suatu perkara besar bagi dia yang menciptakan segala sesuatu, bahwa segala sesuatu harus tunduk kepadanya. Engkau telah melakukan segala sesuatu di bawah kakinya. Benar. Dikatakan dan bersumpah demi dia yang hidup kekal bahwa hal itu akan berlangsung selama 1 masa, 2 masa, dan setengah masa. Dan ketika kekuatan orang-orang suci telah hancur total, maka semua ini akan berakhir. Apa artinya kekuatan orang-orang suci telah hancur total? Ini berarti pelarian orang-orang saleh dari Yerusalem. Iya, Tentang hal yang Kristus katakan dalam Matius pasal 24. benar. Karena itu apabila kamu melihat kejadian membinasakan yang dibicarakan oleh Nabi Daniel, siapapun yang membaca hendaklah ia mengerti. Benar. Biarlah orang yang berada di Yudea melarikan diri. Dan berdoa semoga pelarianmu tidak di musim dingin ataupun hari Tepat. Sabat. Dan dia berkata kepada mereka dan orang yang ada di ladang, janganlah kembali untuk mengambil pakaiannya. Lebih baik kamu melarikan diri tanpa pakaianmu daripada mengambil bajumu dan tidak bisa melarikan diri. Benar. Kelangsungan hidupmu jauh lebih penting daripada pakaianmu. Larilah. Larilah untuk Larilah menyelamatkan demi hidupmu. diri. Tepat sekali. Saya ingat apa yang terjadi di Menara Kembar pada tanggal 11 September tahun 2001. Saya mendengar bahwa siapapun yang ada di gedung itu dan terlambat ataupun ragu untuk melarikan diri dengan cepat akan mati. Sepersekian detik saja dapat membuat perbedaan. Sepersekian detik membuat perbedaan. Itulah sebabnya Tuhan berkata kepadamu, pergilah tanpa pakaianmu, itu masalah serius. Jika kamu berada di lapangan, lepaskanlah pakaianmu, jangan kembali untuk mengambilnya, lari saja. Kemudian berdoalah agar penerbanganmu tidak jatuh pada musim dingin atau hari Sabat. Dan celakalah mereka sedang hamil dan yang sedang menyusui bayi pada masa itu. Jika ibu menyusul lari sambil menggendong bayinya, dia akan menghalanginya. Jadi dia terpaksa meninggalkan selamanya. Sungguh hal yang mengerikan. Inilah kesengsaraan yang telah disebutkan di awal pasal ini. Kesesakan yang besar seperti yang belum pernah terjadi sejak ada bangsa-bangsa sampai pada waktu itu. Benar. Saya akan melanjutkan membaca mulai dari ayat Teruskan. 8. Adapun aku memang kudengar hal itu, tetapi tidak memahaminya. Lalu katanya, Tuanku, apakah akhir segala hal ini? Tetapi ia menjawab, pergilah Daniel, sebab firman ini akan tinggal tersembunyi dan termaterai sampai akhir zaman. Banyak orang akan disucikan dan dimurnikan dan diuji, tetapi orang-orang fasik akan berlaku fasik. Tidak seorang pun dari orang fasik itu akan memahaminya, tetapi orang-orang bijaksana akan memahaminya. Saya butuh komentar Anda tentang sebab firman ini akan tinggal tersembunyi dan termaterai sampai akhir zaman. Dan siapakah orang yang akan disucikan, dipulihkan, dan dimurnikan? Siapakah mereka? Mengapa kesesaran besar akan datang? Mengapa? Untuk memulihkan Untuk memutihkan dan benar, untuk memurnikan. untuk pemurnian dan untuk penyucian. Kitab Yesaya pasal 4 berkata pada waktu itu tunas yang ditumbuhkan Tuhan akan menjadi kepermaian dan kemuliaan. Lebih lanjut dia kemudian mengatakan dan orang yang tertinggal di Sion dan tersisa di Yerusalem akan disebut kudus, yakni setiap orang di Yerusalem yang tercatat untuk beroleh hidup. Kita telah membaca tentang mereka di pasal kita, yakni barang siapa yang didapati namanya tertulis dalam kitab itu. Tetapi pada waktu itu bangsamu akan terluput. Siapakah mereka? Barang siapa yang didapati namanya tertulis dalam kitab itu. Yesaya 4 berbicara tentang orang-orang yang berkata dan orang yang tertinggal di Sion dan tertinggal di Yerusalem akan disebut kudus, yakni setiap orang di Yerusalem yang tercatat untuk beroleh hidup. Kapan itu akan terjadi? Apabila Tuhan telah membersihkan kekotoran putri Sion dan menghapuskan segala noda darah Yerusalem dari tengah-tengahnya dengan roh yang mengadili dan yang membakar. Artinya seolah Tuhan mengizinkan mereka masuk ke dalam api. Ya. Sungguh kesesaran besar tidak lain adalah api, tetapi memang api. Mengapa Tuhan engkau mengizinkan umatmu dan orang kudusmu masuk ke dalam api? Mazmur 66 mengatakan kami telah menempuh api dan air, tetapi engkau telah mengeluarkan kami sehingga bebas. Jadi, dia akan menempatkan mereka dalam keadaan yang sangat sulit, tetapi dia tidak akan meninggalkan mereka. Seperti dia menyertai ketiga pemuda itu di dalam perapian yang menyala-nyala. Tuhan tidak akan biarkan umatnya melewati Benar. api sendirian.
Mengapa Tuhan akan mengizinkan malapetaka ini menimpa mereka? Seperti Penyucian. yang dia katakan di sini, penyucian, pemutihan, dan pemurnian. Kita juga membaca dalam kitab Maleakhi 3 bahwa Tuhan akan duduk sebagai pemurni dan penyuci perak karena perak penuh dengan kotoran. Artinya orang percaya adalah orang yang saleh dan mereka mengasihi Tuhan. Mereka penuh dengan hal-hal yang perlu mereka sesali. Kesengsaraan besar akan membawa orang-orang saleh pada pertobatan, sama seperti penjara yang membuat saudara Yusuf berkata, kami sungguh bersalah. Mereka mengutuk diri mereka sendiri. Mereka mengutuk diri mereka sendiri meskipun sebelum mereka masuk mereka berkata kepada Yusuf, kami adalah orang jujur. Betapa dustanya mengatakan bahwa kalian jujur. Kalian telah menjual aku. Tentu dia tidak mengatakan itu pada mereka dan dia berkata bahwa dia akan memeriksa mereka jujur atau tidak dan memasukkan mereka dalam penjara. Ketika mereka keluar mereka berkata satu sama lain bukan pada Yusuf. Kita benar-benar bersalah. Lalu apakah kesengsaraan itu ada manfaatnya atau tidak? Bukan hanya bagi saudara Yusuf dan bukan hanya bagi sisa ini. Tapi bagiku dan bagimu. Apakah ada manfaatnya? Saya pikir kesengsaraan membuat kita meninjau diri kita sendiri dan menemukan apa yang membuat Tuhan tidak puas. Sehingga kita bertobat dari dosa. Dan ini adalah pelatihan melalui disiplin. Sebenarnya saya sendiri dalam kekaguman terhadap kebesaran Alkitab, Saudara Yosef. Benar. Saya memberi hormat kepada Alkitab bahkan untuk pantas menunjukkan mendapat rasa lebih hormat saya sepenuhnya. Ketika Yusuf mengizinkan saudara-saudaranya dimasukkan ke dalam penjara, dalam kitab Kejadian, ini adalah simbol luar biasa dari saudara-saudara Kristus menurut daging, bangsa yang menjualnya, yang akan dia biarkan masuk ke dalam api kesengsaraan besar. Benar. Sampai mereka menerima dia dan mengakuinya. Seperti saudara-saudara Yusuf yang mengutuk diri mereka sendiri dan membenarkan dia. Alkitab menakjubkan. Konsep penderitaan Kristus dan kemuliaan yang akan mengikutinya terbentang dari kitab Kejadian hingga kitab Daniel sampai Wahyu. Dan kisah ini mungkin tampak tidak relevan tetapi ini tidak benar. Dia adalah seorang penjahit yang luar biasa, seorang perancang artistik, seorang penjahit Benar. yang terampil. Kita akan saksikan laporan dan kembali untuk menjawab pertanyaan. Nubuatan itu menyangkut orang-orang zaman dahulu setelah gereja akan diangkat dari bumi. Tanggal penggenapan penglihatan ini adalah di akhir zaman. Hari-hari terakhir dalam perjanjian lama berhubungan dengan sampai hari-hari terakhir dalam perjanjian baru yang disebut oleh Tuhan Yesus sebagai masa kesusahan besar yang berhubungan dengan minggu ke-70 dalam penglihatan Daniel. Waktu yang lama harus berlalu sampai hari-hari terakhir tiba. Dan memang sudah lama sekali visi ini berlalu yang dilihat Daniel. Faktanya adalah 2.500 tahun telah berlalu sejak saat itu. Kita tidak tahu apakah kita hidup di zaman sekarang atau tidak. Tetapi gereja harus diangkat terlebih dahulu. Ini adalah cara berikutnya dalam program Tuhan. Ada sesuatu yang menakjubkan di ayat ke-8. Daniel mengatakan, meskipun aku mendengar, aku tidak mengerti. Apakah maksudnya? Saudara Yosef, jika Daniel sendiri mengatakan bahwa dia tidak mengerti, lalu apa peran kita dalam memahami firman dan nubuat ilahi yang disebutkan di dalam Alkitab? Karena Daniel saja tidak mengerti. Saya pikir ini adalah bukti bahwa Alkitab diilhami. Misalnya saja kita membaca dalam 1 Petrus pasal pertama, kepada mereka telah dinyatakan bahwa mereka bukan melayani diri mereka sendiri tetapi melayani kamu dengan segala sesuatu. Jadi bukan hanya Daniel, tetapi semua nabi di perjanjian lama menulis banyak hal yang tidak dapat mereka pahami. Saya pikir ketika Yesaya menulis, sesungguhnya seorang perempuan muda mengandung dan akan melahirkan seorang anak laki. Dia pasti berhenti dan bertanya-tanya, dikatakan dalam sejarah bahwa Simon orang benar ketika menulis sebagai seorang penyalin. Berhenti dan bertanya tentang hal itu. Jadi saya pasti bertanya-tanya apa maksudnya perawan yang mengandung. Dia menulis apa yang tidak dia pahami. Tapi Tuhan menyuruhnya menulis, bukan kamu yang akan mengerti tapi mereka yang akan datang di akhir zaman. Banyak orang akan menyelidikinya dan pengetahuan akan bertambah. Tentu saja hari ini kita mengerti. Mengapa? Apakah kita lebih pintar dari Daniel? Tidak. Kita memiliki Roh Kudus dan wahyu telah diselesaikan. Jadi kita mengerti. Orang fasik tidak mengerti. Siapapun yang ingin berjalan jalan kejahatan dan tidak mengerti itu adalah keputusannya sendiri. Tapi orang saleh yang mengenal Tuhan akan mengerti. Banyak orang akan menyelidikinya dan pengetahuan akan bertambah. Dan mereka yang datang setelah pengangkatan gereja akan membaca. Apakah mereka akan baca Daniel? Tentu saja mereka akan bacanya. Dan mereka akan baca Matius 24 ayat 15. Benar. Jadi apabila kamu melihat pembinasa keji di tempat kudus menurut firman disampaikan oleh Nabi Daniel, para pembaca hendaklah memperhatikannya. Tuhan sedang berbicara kepada orang-orang yang akan membaca kitab Daniel dan Injil Matius.
di masa depan setelah pengangkatan dan akan mengerti karena Tuhan tidak akan menghalangi mereka untuk memiliki harapan dan terang di jalan gelap yang akan mereka lalui selama masa kesengsaraan. Seperti yang Anda katakan, kita sekarang memiliki hak istimewa, Roh Kudus. yaitu bahwa kita sekarang Benar. memiliki seluruh Alkitab. Kitab di Alkitab sudah lengkap, kita bisa bolak-balik antara perjanjian lama dan baru, dan Benar. nubuatan perjanjian lama bisa dijelaskan dalam perjanjian baru. Benar. Saudara Yosef, meskipun bagian selanjutnya yang akan kita pelajari hanya terdiri dari beberapa ayat, tetapi ini sangat penting, jadi silakan meminum air Anda, dan mohon jawab pertanyaan saya. Oke. Pemirsa terkasih, jika Anda sibuk dengan sesuatu, biarkan dia meninggalkan kesibukannya dan berkonsentrasi bersama kita karena kata-kata yang akan disampaikan sangat penting. Penting sekali. Anda mengatakan bahwa 1 masa, 2 masa, dan setengah masa itu berarti 3,5 tahun. Dan 3,5 tahun itu setara dengan 1.260 hari. Tetapi mulai dari ayat 11 katanya sejak dihentikan korban sehari-hari dan ditegakkan dewa-dewa kekejian yang membinasakan itu ada 1.290 hari. Sekarang jumlahnya bukan lagi 1.260 tetapi 1.290 hari. 90. Ada perbedaan 30 tahun dan 90 hari. 30 hari. 30 hari, maaf. Lalu ia berkata, berbahagialah orang yang tetap menanti-nanti dan mencapai 1.335 hari. Jadi ada perbedaan lain, yaitu sebanyak 45 hari. Benar. Jadi alih-alih 1.260 hari, yaitu 3,5 tahun, menjadi 1.290 hari, lalu 1.335 hari. Bagaimana perbedaan ini terjadi, dan apa yang akan terjadi selama periode itu? Mohon jelaskan bagaimana peristiwa-peristiwa tersebut akan berlangsung. Alkitab tidak menyebutkan di sini, tetapi kita mengambil seluruh Alkitab. Kata nubuatan adalah satu kesatuan, kita diteguhkan oleh firman. Kita tidak boleh membaca Daniel saja, karena jika kita hanya membaca Daniel saja, kita akan bingung karena kelebihan 30 hari dan kelebihan 45 hari. Namun kita mengerti dari firman Tuhan, bahwa setelah 1.260 hari, kesengsaraan besar berakhir dengan kemunculan Kristus. Benar. Lalu dia berkata, berbahagialah orang yang tetap menanti-nanti dan mencapai 1.335 hari. Ini berarti ini adalah era yang bahagia. Kesengsaraan besar di akhir di mana Kristus akan muncul mewakili hari terburuk dalam sejarah. Tetapi diberkatilah menunjukkan hari-hari paling bahagia dalam sejarah. Benar. Jadi pasti ada masa transisi antara hari-hari terburuk di dunia dan hari-hari kemakmuran serta kebahagiaan yang akan dialami dunia di masa depan. Jelas dari Daniel bahwa periode ini dibagi menjadi 2 bagian. Bagian pertama 30 hari, lalu yang lain 45 hari di akhir. Apa yang akan terjadi dalam 30 hari pertama dan kemudian dalam 45 hari? Saya akan katakan bahwa dunia akan berada dalam kekacauan dan kebingungan yang luar biasa. Seperti yang sudah saya katakan sebelumnya, kita membaca dalam Wahyu 16 bahwa tentara dari semua bangsa akan dikumpulkan dalam pertempuran Armageddon atau Gunung Pembantaian. Bayangkan itu, Kristus berkata dalam Matius 24, dan sekiranya waktunya tidak dipersingkat, maka dari segala yang hidup tidak akan ada yang selamat. Jika mereka hanya menekan tombol senjata nuklir dan kimia, tidak ada seorang pun yang Kehancuran akan selamat. global. Seperti yang dikatakan Kristus tanpa berlebihan, segala yang hidup tidak akan ada yang selamat. Kristus akan datang dan hari-hari ini akan dipersingkat. Tetapi bagaimana dengan tentara dari seluruh dunia? Bagaimana Kristus akan menghadapi mereka? Kristus sebagai Daud yang sejati akan menghancurkan mereka. Oke. Daud seorang prajurit perang. Daud mengambil kerajaan dalam keadaan hancur, tetapi ia berjuang dan menaklukkan musuh. Dan itu sebabnya kita melihat dalam Kristus sebagai Daud yang sejati. Dan perhatikan bahwa Daud dan Salomo memberita secara bersamaan untuk sementara waktu. Benar. Maksud saya sebelum Daud wafat, Salomo telah memerintah. Seolah Alkitab ingin mengatakan bahwa perintahan itu berlanjut dan tidak Berkelanjutan. terputus. Daud menghancurkan musuh dan memberikan kepada Salomo sebuah kerajaan yang bebas dari musuh. Anda mungkin ingat bahwa ketika Daud ingin membangun bait suci, Tuhan berkata padanya, engkau tidak akan mendirikan rumah bagi namaku sebab engkau ini seorang prajurit. Beberapa orang percaya bahwa Tuhan marah kepada Daud karena dia adalah seorang prajurit perang. Tidak, dia berperang dalam Ini peperangan diperlukan. Tuhan. Ini diperlukan, peperangan yang Daud lakukan tidak salah. Tetapi Tuhan berkata kepadanya, tugasmu adalah menjadi seorang prajurit perang. Dan Salomo yang menjadi seorang raja damai akan bangun rumah itu. Jadi dalam 30 hari pertama, Kristus akan
menjadi Daud yang sejati yang akan menghancurkan semua musuh. Jadi ini adalah kedatangan Kristus dan penghakiman. Tepat. Apakah ini akan berlangsung selama 30 hari? Ya, akan berlangsung sampai dia menghancurkan tentara Edom yang disebut dalam Yesaya 61 dan tentara binatang, nabi palsu, serta raja dari utara. Ini adalah masalah besar yang melibatkan seluruh dunia. Tuhan akan menghancurkan semua tentara yang berperang ini. Dan kemudian dia akan menjadi Salomo yang sejati, Raja Damai. Apakah yang dilakukan? Salomo menghancurkan orang-orang fasik, dia tidak berperang. Tetapi misalnya untuk Simei bin Gera, Daud berkata kepada Salomo agar jangan membiarkan rambut putihnya turun ke kuburan dengan damai. Jadi Salomo membunuhnya, dia juga membunuh Yoab yang jahat. Jadi tugasnya adalah menghakimi dan kita tahu bahwa Kristus akan duduk di atas tahta kemuliaannya. Mengumpulkan bangsa-bangsa dan mengadakan penghakiman atas orang-orang yang hidup. Dia akan memisahkan mereka satu sama Dia lain. akan membersihkan kerajaannya dari yang menyesatkan. Dan kemudian dia akan bangun bait suci. Siapa yang akan bangun bait suci? Kristus. Bukan sudah dibangun? Ya, sudah dibangun dan dihancurkan. Siapa yang menghancurkannya? Dan dari sayap kekejian akan datang yang membinasakan. Dan di sini dia bicara tentang kekejian yang membinasakan. Apakah kejikan yang membinasakan itu adalah kejikan yang membawa kehancuran, kejikan penyembah berhala? Gambar yang ditempatkan di dalam bait Allah. Dapatkah bait suci di dalamnya terdapat sebuah gambar layak digunakan untuk menyembah Tuhan? Itulah rumah Tuhan yang berpenyakit kusta yang harus dihancurkan. Kemudian Kristus akan mendirikan bait suci yang lain. Berbahagialah orang yang tetap menanti-nanti dan mencapai 1335 hari. Perhatikan bahwa ketika Salomo membangun bait suci, ia merayakan pembangunan bait suci dan hari raya tabernakel pada waktu yang sama. Secara pribadi, saya berpikir bahwa ketika Kristus membangun bait suci, hari raya tabernakel akan telah tiba dan berbahagialah dia yang menangkap apa yang Kristus sebut dalam Lukas 16 sebagai kemah abadi. Berbahagialah orang yang tetap menanti-nanti dan mencapai 1335 hari. Inilah yang diinginkan Petrus ketika dia berada di gunung dan berkata, Itu marilah benar. kita membuat 3 kemah. Ia asik dengan Tabernakel. gagasan tentang kemah pertemuan, tetapi ini keliru dalam perkiraan dan ekspresi. Dan masa, Dan masa. saat itu bukan hari raya Penok Daun, Benar. saat itu adalah Paskah. Kristus Benar. datang untuk disalibkan. Terima kasih Saudara Yosef, Tuhan berkati. Kita Tuhan akan berkati. menerima pertanyaan terakhir dari hadirin. Dalam ayat 13 dia berkata, tetapi kamu pergilah sampai akhir karena kamu akan beristirahat dan akan bangkit menjadi milik pusakamu pada akhir zaman. Ketika akhir zaman ini dan apa maknanya untuk warisanmu? Kapankah Daniel akan bangkit? Dia katakan tentang dia akan bangkit untuk mendapat bagianmu pada kesudahan zaman. Ya, tapi engkau, Tuhan meyakinkannya tentang masa depan umatnya. Penggenapan 70 minggu, penyegalan, penglihatan dan nubuatan dan mengurapi yang maha kudus. Hari-hari bahagia yang ia harapkan akan tiba. Tetapi tidak sekarang, masih terlalu dini. Sekarang kau istirahat, seolah-olah kematian adalah istirahat bagi orang yang saleh. Inilah yang dikatakan dalam Yesaya pasal 57. Orang benar binasa dan tidak seorang pun yang memperhatikannya. Ya, Orang benar binasa dan tidak ada seorang pun yang memperhatikannya. Orang-orang saleh tercabut nyawanya. Dan ia masuk ke tempat damai. Orang yang hidup dengan lurus hati mendapat perhentian di atas tempat tidurnya. Jadi orang percaya yang meninggal masuk ke tempat peristirahatan. Supaya mereka boleh beristirahat dari jeliran mereka karena segala perbuatan mereka akan menyertai mereka. Kematian bukanlah akhir, pergi istirahat, itu artinya tertidur. Dan akan bangkit untuk mendapat bagianmu. Pada kesudahan zaman, ini menunjukkan kepada kita bahwa ada semacam pengetahuan tentang kebangkitan di antara orang-orang percaya dalam perjanjian lama. Dan buktinya adalah ketika Kristus berkata kepada Marta, saudaramu akan bangkit kembali. Ia menjawabnya, aku tahu bahwa ia akan bangkit pada kebangkitan akhir zaman. Jadi di sini Daniel mengetahui bahwa ada kebangkitan pada akhir zaman. Tetapi Tuhan berkata kepadanya, pergilah beristirahat dan engkau akan bangkit untuk menerima milik pusakamu pada akhir zaman. Bahkan semua orang yang mati dalam Kristus akan bangkit pertama kali pada kedatangan Kristus. Dan orang-orang mati akan dibangkitkan dalam keadaan yang tidak dapat binasa dan kita semua akan diubah. Betapa menyenangkan dan menggembirakan harapan itu. Adapun Daniel ia gembira karena bangsanya akan menikmati kebahagiaan dan berkat di bawah pemerintahan Sang Mesias. Tapi kita akan berada di surga dalam situasi yang jauh lebih besar. terima kasih Saudara Yosef. Tuhan berkati. Tuhan memberkati. Kita telah di akhir episode. Kita rangkum Tuhan episode berkati. ini bersama hadirin. Amin.
Halo semua. Daniel berkata bahwa ia melihat dua sosok, satu di tepi sungai ini dan yang lain di tepi sungai itu. Tetapi ia melihat seseorang yang berpakaian linen di atas air sungai. Siapakah orang yang berpakaian linen itu dan apa yang kita pahami dari keberadaannya di atas air sungai? Kami memahami bahwa ia mengacu pada pribadi Kristus, dan berada di atas air sungai berarti bahwa dia jauh di atas semua kerajaan dan kekuasaan. Engkau telah menaklukkan segala sesuatu di bawah kakinya. Benar. Terima kasih Saudara Yosef, Tuhan Tuhan memberkati. Terima kasih semua. Pemirsa terkasih, pasal 12 dimulai dengan membicarakan suatu kesusahan yang hebat tentang masa kesengsaraan dan berakhir dengan membicarakan perhentian. Dikatakan, engkau akan beristirahat dan akan bangkit untuk menerima warisanmu pada akhir zaman. Terkait kesengsaraan dan perhentian, ada penyebab kesusahan dan penyebab perhentian. Penyebab kesengsaraan adalah bahwa bangsa ini telah menolak Kristus dan sekarang berada dalam kesengsaraan dan akan masuk ke dalam kesengsaraan yang dahsyat, seperti yang belum pernah terjadi sejak adanya suatu bangsa. Tetapi apakah penyebab perhentian itu? Penyebab perhentian bagi bangsa ini di masa depan adalah bahwa mata mereka akan terbuka terhadap pribadi Kristus dan mereka akan mengenal Dia sebagai Juru Selamat dan mereka akan mengenal Dia sebagai Mesias Sang Raja, sehingga mereka akan berpindah dari api kesengsaraan menuju sukacita. Tapi bagaimana dengan kita? Bagaimana kita bisa beristirahat dari kesusahan akibat dosa? Bagaimana kita bisa beristirahat dari kesusahan akibat musuh? Dari kesusahan akibat beban dosa? Bagaimana kita bisa terbebas dari semua gangguan hidup? Dengarkanlah kata-kata ini yang ingin kusampaikan kepadamu di akhir pasal yang luar biasa ini. Kristus berkata, marilah kepadaku semua yang letih lesu dan berbeban berat, aku akan memberikan kelegaan kepadamu. Ya engkau yang menanggung beban dosa, engkau yang menanggung beban yang sangat berat, Kristus memanggilmu untuk beristirahat. Bagaimana caranya beristirahat? Serahkanlah bebanmu kepadanya. Jika engkau memiliki masalah keluarga, jika engkau lelah menanggung dosa dan pelanggaranmu, jika engkau lelah karena api kesengsaraan, jika engkau tidak menemukan ketenangan dalam keluargamu, uang, kedudukan, ataupun kekuasaan, jika engkau merasakan kesusahan dalam bentuk apapun, datanglah kepada penghibur yang sejati. Kristus berkata, marilah kepadaku semua yang letih lesu dan berbeban berat. Panggilan ini berlaku untuk semua orang yang berbeban berat. Siapapun yang berbeban berat dapat datang kepada Kristus. Ia memberikan jaminan dan aku akan memberikan kelegaan kepadamu. Saya telah mengalaminya dan jutaan orang percaya sepanjang zaman juga telah mengalaminya secara pribadi. Kami menemukan perhentian dalam Kristus di kayu salib. Tidakkah engkau ingin beristirahat, pemirsa terkasih? Tidakkah engkau merindukan perhentian ini? Serahkan bebanmu kepadanya, maka engkau akan mendapat kelegaan dari beban dosa, dari ketakutan dan penghakiman yang akan datang. Engkau akan beristirahat dan masuk ke dalam perhentian kekal yang disediakan bagi umatnya dan bagi orang-orang percaya untuk selama-lamanya. Sampai jumpa di episode selanjutnya, kiranya Tuhan besertamu. Tuhan firman-Mu ajaib, kekal meski gunung menghilang. Tiada huruf yang gagal, tak terpatahkan siasat. Hidup seperti-Mu ya Allah, lebih dari emas. Aku bersaksi kitab-Mu, kitab yang suci. Mendengarkan firman-Mu, hibur hati yang duka. Terangilah langkahku kemanapun ku pergi. Biarkanlah firman-Mu berkuasa atasku. Ubahkanku, bebaskanku, ku mau menyenangkan-Mu. Tuhan firman-Mu ajaib, kekal meski ubah dan bebaskan aku.